Shalom, selamat siang teman-teman, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini, saya akan menceritakan sedikit kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dalam video yang sesingkat ini, saya ingin membagikan kisah saya, kebaikan Tuhan pada keluarga saya, yaitu kuasa mujizat kesembuhan yang terjadi pada ayah saya. Pada awalnya, saat itu saya masih kelas 7 SMP atau bisa dibilang kelas 1 SMP. Saya sedang menjalani sekolah saya sebagai pelajar dan saya mendapat berita bahwa ayah saya mengalami kecelakaan yang dimana pada saat itu dikabarkan ayah saya mengalami kecelakaan tertabrak truk. Nah, yang membuat saya gelisah pada waktu itu adalah waktu itu sangat banyak kabar di Batam, banyak sekali kasus-kasus kematian, kasus-kasus orang yang meninggal karena tertabrak truk. Dan tentu setelah mendengar kabar ini, hati saya benar-benar merasa gelisah karena saya hampir tidak mampu menerima apa yang barusan saya dengar. Nah, oleh karena itu, saya menjumpai ayah saya di rumah sakit dengan hati yang benar-benar sedih. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak tahu apa yang Tuhan mau. Saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan kehendaki. Tetapi yang Tuhan lakukan pada keluarga saya benar-benar merasa sangat sedih Tuhan. Karena saya nggak tahu jika Tuhan ingin mengambil ayah saya secepat ini. Saya awalnya berpikir seperti itu. Lalu kemudian saya mulai mendapati kamar rumah sakit yang menjadi tempat ayah saya dirawat. Dan pada saat itu memang saya menemukan ayah saya masih dalam keadaan sehat. Saya benar-benar bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan masih menyayangi ayah saya, sehingga ayah saya masih diberikan hidup untuk bisa bertemu kembali bersama dengan keluarga-keluarga saya. Hanya saja pada saat itu ayah saya mengalami luka yang sangat fatal, yaitu ia mengalami patah pada bagian kaki dan juga pada bagian pinggul. Menurut berita yang diceritakan kepada saya, bahwa ayah saya sempat terlindas oleh truk, tetapi hanya di bagian kaki saja. Padahal awalnya saya berpikir orang-orang yang terlindas oleh truk sudah pasti nyawanya tidak selamat. Dan pada saat itu kabar yang paling viral pada saat itu adalah orang-orang yang tertabrak truk paling sering di bagian kepala dan pada saat itu mati di tempat seketika. Saya benar-benar panik pada saat pertama kali mendapat kabar yang seperti itu. Dan Tuhan masih benar-benar menyayangi saya dan keluarga, terutama kepada ayah saya, sehingga saya dapat melihat kembali ayah saya dalam keadaan sehat. Tetapi waktu itu dokter berkata kepada saya dan keluarga bahwa ayah saya ini tidak akan bisa berjalan seperti normal lagi. Yang saya pikirkan pada saat itu adalah ayah saya akan cacat seutuhnya, akan cacat secara permanen. Luka yang dialaminya tidak akan bisa sembuh. Itu yang saya pikirkan pada awalnya. Tetapi saya terus berdoa, saya terus didorong oleh saudara-saudara saya, oleh keluarga saya dan oleh gembala sidang saya. Saya terus didorong untuk berdoa, kiranya Tuhan menurunkan mujizat buat keluarga saya, buat ayah saya. Saya terus mendoakan ayah saya agar terjadi kesembuhan, meskipun kesembuhan itu tidak seutuhnya sembuh, tidak total. Yang saya maksud di sini adalah saya yakin mujizat Tuhan apapun itu pasti akan terjadi dalam kehidupan keluarga saya, terutama kepada kehidupan ayah saya. Gak lama setelah itu ayah saya dibawa ke Batu Besar, wilayah Nongsa.
Di situ ayah saya menjalani perawatan perawatan tulang. Nah, dan di situ ayah saya katanya akan dipijit kakinya, akan diurut sehingga kakinya mampu berjalan lagi. Padahal saya sudah lihat sendiri sensor dari tulang kaki ayah saya. Yang saya lihat adalah retak di bagian betis, tulang betis. Lalu ada juga bagian tulang yang sudah masuk di bagian pinggul, itu masuk ke dalam. Jadi saya melihat ayah saya itu mempunyai kaki sebelahnya pendek, sebelahnya panjang. Saya tidak saya tidak ingin berasumsi negatif lagi. Saya nggak mau berpikir seperti, sudahlah, kalau sudah begini apalagi, kalau sudah begini apalagi yang akan terjadi. Saya tidak mau berasumsi seperti itu. Tapi yang pada saat itu saya pikirkan adalah, Tuhan, Engkau tolong ayah saya bagaimanapun caranya. Saya yakin kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu yang mengalahkan maut, kuasa-Mu lebih besar daripada maut. Itu yang saya pikirkan pada saat itu. Lalu sekali-sekali saya menjalani kunjungan kepada ayah saya yang ada di Nusa. Saya terus merawat dia, saya terus membantu dia dalam segala kesulitannya, yaitu dia susah untuk makan, susah untuk duduk, susah untuk mengambil barang. Saya yang membantu ayah saya dalam hal seperti itu. Kemudian guru saya mengatakan kepada saya, supaya kamu fokus sekolah saja, ayahmu bisa melakukannya sendiri. Dan saya meninggalkan ayah saya di sana. Saya waktu itu benar-benar lupa siapa yang merawat ayah saya, tapi saya waktu itu tahu bahwa mama saya yang datang ke sana untuk merawat ayah saya. Pada saat saya di rumah, tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa ayah saya akan pulang. Lalu ayah saya datang pulang dan saya benar-benar menangis. Saya menangis karena melihat ayah saya sudah bisa berjalan layaknya seperti orang sehat umumnya. Saya benar-benar kaget. Kuasa mujizat Tuhan itu membuat saya terheran-heran. Tuhan, luar biasa yang Kau perbuat pada ayah saya. Tuhan, mujizat-Mu sungguh luar biasa. Saya sampai tidak habis pikir. Saya sampai tidak benar-benar mengerti seberapa besar kuasa Tuhan itu dalam kehidupan keluarga saya, terutama kepada ayah saya. Lalu saya banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Saya banyak berdoa kepada Tuhan. Dan saya ingin Tuhan terus ada dalam kehidupan keluarga saya. Selalu ada kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan terus terjadi dalam keluarga saya. Itu yang saya inginkan pada saat itu dan sampai sekarang. Tuhan masih menolong saya melalui kebaikan-kebaikannya yang lain. Biaya segala rumah sakit dan juga perawatan, itu semua Tuhan sudah menanggungnya melalui orang-orang yang ingin membantu saya. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Tuhan sangat luar biasa. Terima kasih. Sekian dari kesaksian saya tentang kebaikan Tuhan dalam keluarga saya. Shalom.